Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Izin Ustaz, ya, para pimpinan yayasan, pimpinan madrasah yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam ridha Allah SWT. Meskipun kita dalam keadaan pandemi begini, alhamdulillah Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang dapat beradaptasi, dan inilah salah satu bentuk daripada adaptasi kita, bahwa kita kemudian mengikuti alur, tidak melawan arus, karena yang melawan arus akan tertinggal dan akan hanyut. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Inilah yang disebut tahmid. Kenapa dalam Al-Quran, dalam hadis, di dalam kalam-kalam Nabi itu ada kalimat Alhamdulillah, segala puji milik Allah, atau terima kasih ya Allah. Nabi mengatakan, jika engkau mengalami yang kurang menyenangkan, katakan ala kulli hal. Hal berarti sesuatu yang berubah-ubah. Nah, ala kulli hal berarti keadaan yang kurang menyenangkan. Ada yang kedua, fi kulli hal, di setiap keadaan, artinya setiap keadaan yang menyenangkan. Dalam hal ini, hal itu disyukuri karena manusia dapat beradaptasi. Inilah kelebihan kita sebagai manusia. Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang dapat beradaptasi dengan cara apapun. Itulah makna kami menciptakan manusia dalam ahsani taqwim, dengan takwim yang sangat-sangat ahsan, sempurna, tidak kurang sama sekali, apapun kondisinya. Apakah dia sempurna secara fisik ataupun dia merasa tidak sempurna, dia akan dapat beradaptasi. Kemampuan ini ada pada tumbuhan, ada pada binatang, tapi tidak sempurna. Nah, kesempurnaan ini ada pada manusia. Ya, maka dalam sejarah peradaban umat, semua makhluk yang dapat memajukan alam ini cuma manusia. Dulu sudah pernah ada Banul Jan, keturunan jin menguasai bumi, tapi mereka kemudian dikiamatkan oleh Allah dengan meteor-meteor yang ditembakkan kepada mereka, karena mereka malah merusak bumi. Mereka tidak berhasil kemudian menciptakan kemajuan-kemajuan. Sekarang ini our time, ya, ini masa kita, ini sesi kita. Mari kita buat kemajuan-kemajuan, meskipun dengan cara yang mungkin tidak lumrah dengan masa-masa sebelumnya. Akhlak dan kaitannya dengan Isra Mi'raj ini sangat penting sekali. Sebagaimana kita menemukan dalam riwayat hadis yang sangat sahih, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW ketika dirundung duka kematian pamannya bernama Abu Talib, begitu juga istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, di saat sangat-sangat betul-betul sedih itu, Allah melihat Nabi Muhammad SAW bukan sabar, beliau itu lebih dari sabar. Beliau meridai apa yang terjadi. Allah hanya mau, Allah lah yang menjaga Nabi Muhammad, bukan Khadijah, bukan Abu Talib. Oleh karena itu Allah kemudian ambil orang-orang kesayangan Rasulullah, dan Rasulullah dalam keridaannya ini, keikhlasannya ini, beliau kemudian dinaikkan oleh Allah ke makam yang tinggi, diberikan hiburan. Isra Mi'raj ini bagian dari ru'ya salihah, tapi ru'ya ini ada dua. Ada ru'ya itu trance, orang yang mengalami trance. Ada yang dalam keadaan sadar, ada yang dalam keadaan tidak sadar. Nah, Nabi kali ini mengalami dalam keadaan sadar. Tubuh dan fisiknya ikut terbang, ikut berpindah-pindah. Di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa baginda Rasul SAW sebelum diterbangkan, inilah yang menjadi pesan akhlak yang utama. Beliau kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihimussalatu wassalam, lalu dibersihkan jantungnya, dadanya dibedah. Karena yang membedah ini malaikat. Malaikat itu punya jisim tubuh, tapi tubuh cahaya. Sedangkan tubuh kita tubuh turabiyah, tiniyah, tubuh tanah. Maka kecepatan cahaya membuat tubuh kita atau tubuh Nabi Muhammad SAW tidak rusak ketika dibelah, dibuka, dibedah isinya oleh malaikat Jibril. Setelah dikeluarkan, kemudian dibersihkan. Kalau Rasulullah tidak ada kotorannya, tapi masih dibersihkan.
Inilah kemudian menjadi tabiat Nabi. Meskipun beliau gak punya salah, beliau tetap mengaku salah dan merasa salah di hadapan Allah, sehingga Allah jatuh cinta kepadanya. Kemudian Rasulullah diisi dengan ma'u zamzam, yang seperti air zamzam, cuma ini bahasa majazi sebenarnya. Maknanya adalah seperti disebutkan juga di riwayat tersebut, iman wa hikmah. Yang dimaksudkan di dalamnya ada iman, ada keyakinan. Yakin itu tidak boleh sedikit pun berubah, bahwa Allah kita sebelum pandemi, Allah kita setelah pandemi, Allah hari ini, Allah nanti malam sama. Allah dalam taat, Allah ketika itu terjebak maksiat sama. Maka harapan kita kepadanya tidak boleh berkurang. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, inilah pesan yang disebut dimasukkan air iman. Maka yakin itu dia akan mengalir seperti air tadi. Dia akan mengalir dalam diri kita, akan diserap dalam diri kita. Kemudian ada hikmah. Apa arti hikmah? Hikmah itu kebijaksanaan dalam terjemahan, tapi dalam makna lain itqanu syai', mirip dengan hukum. Bedanya hukum memutuskan satu hukum yang zahir secara tepat. Adapun hikmah memutuskan, menentukan, membaca sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata, tapi dia dapat menentukannya, memutuskannya, menyikapinya dengan tepat. Ini yang disebut hikmah. Inilah perbedaan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat yang ada di masanya dan rasul-rasul yang ada terdahulu. Rasulullah setelah diberikan air hikmah, air iman, berarti kolbunya yang bercahaya ditambahi cahaya. Itulah cahaya iman dan hikmah. Kemudian beliau dipersilakan menaiki kendaraan surga yang mana dulu Nabiullah Ibrahim pernah mengendarainya. Itulah yang kita sebut dengan Buraq. Buraq, sahabat-sahabat kalau Allah, dari kata barq. Barq berarti kilat cahaya. Apabila kita melihat petir, yang sampai lebih awal adalah cahayanya, adapun suaranya sampai belakangan. Inilah kecepatan cahaya. Maka Buraq ini sangat cepat sekali. Di mana cahayanya terakhir tampak, disitulah kemudian dia hadir. Namun ingat, Nabi Muhammad SAW sebenarnya tidak membutuhkan Buraq, karena beliaulah cahaya di atas cahaya. Tubuhnya bercahaya, kolbunya bercahaya, pikirannya bercahaya. Jika ia mau, dia akan terbang sendiri. Dengan izin Allah, ruhnya akan langsung naik. Namun inilah pesan Allah. Meskipun engkau mempunyai kelebihan, engkau harus menjadi seorang yang biasa, mempunyai alat yang biasa untuk menjadi asbab untuk bekerja, mengajar, dan lain sebagainya. Inilah yang menarik. Buraq kemudian berhenti di suatu negeri yang sangat subur. Lalu Nabi disuruh sholat di sana. Sholli raka'atain, kata Sayyidina Jibril. Sholatlah beliau di sana. Setelah sholat, Sayyidina Jibril mengabarkan, wahai Muhammad, inilah hadhi ardun thayyibah. Inilah negeri yang thayyibah, negeri yang subur. Disinilah engkau nanti akan berhijrah. Wah, ini yang menarik. Ternyata baginda Rasul SAW sebelum pindah, sebelum hijrah, sudah dikabarkan bahwa beliau akan tinggal di negeri yang thayyibah, negeri yang kemudian kita sebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Dulu negeri ini disebut dengan dua istilah. Pertama, kota Yathrib. Yathrib seorang pendiri, ketua atau tetua sesepuh yang ada di Madinah. Kemudian disebut juga negeri yang subur. Ini juga tertulis dalam kitab-kitab lama. Saya tidak tahu apakah dalam cetakan-cetakan yang sekarang masih ada dalam perjanjian lama, di kitab-kitab Taurat dan Injil disebutkan bahwa nanti akan muncul Nabi di akhir zaman, munculnya dari negeri yang subur. Maka ini yang dilupakan banyak orang, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bukan lahir di Madinah, tapi beliau berpindah ke Madinah. Begitu juga cara memahami Imam akhir zaman nanti. Imam akhir zaman disebut Al-Imam Al-Mahdi bukan lahir di Madinah seperti yang diasumsikan beberapa pengamat atau ulama. Itu keliru besar. Hadis hanya menyebutkan ja'a rajulun minal Madinah, datang seseorang dari Madinah. Bukan berarti wulida fil Madinah, dia lahir di Madinah. Kalaupun ada, maka riwayatnya pasti dhaif. Ya, hal ini sama dengan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah diterbangkan dengan Buraq itu, diisrakan, asra, ya, diisrakan, diperjalankan di malam hari, sampailah di satu negeri namanya Tur Sina.
Sampai di Tursina, Rasulullah pun disuruh sholat 2 rakaat, dan beliau kemudian melihat Sayyidina Musa sholat fi qabri, yusolli fi qabri, sholat di dalam kuburnya. Tentunya ini bukanlah sholat mencari pahala, bukanlah sholat mencari surga. Para nabi sudah dijamin surga, para nabi sudah pasti tidak berdosa, dan para nabi ketika sudah wafat hukumnya sama dengan yang lain. Dia tidak akan dapat beramal secara fisik. Idza mata ibnu Adam, ini atau idza mata al-insan, ini kata kunci. Jika manusia mati, apa yang mati? Tubuh manusiawinya mati. In qata amaluh, maka amal manusiawinya mati, tapi amal ruhaninya tidak mati. Sayyidina Musa masih sholat tidak dalam kuburnya. Ini menunjukkan bahwa amalan tidak berhenti dengan matinya badan. Yang berhenti cuma amalan badan. Maka hadis, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min 3. Jika mati anak Adam maka berhentilah dia beramal kecuali 3. Itu yang berhenti hanyalah fisiknya. Adapun ruhnya tetap berjalan kepada Allah, bergerak kepada Allah SWT. Sebagaimana Sayyidina Musa masih sholat dalam kuburnya. Setelah itu Sayyidina Muhammad SAW dibawa ke satu wilayah yang disebut kampung daging atau Baitul Lahmin. Dikabarkan oleh Sayyidina Jibril, wahai Muhammad, disinilah dulu Isa saudaramu dan ibundanya Maryam. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memarkir buruknya. Nah, ini ada satu akhlak di sini. Meskipun buruknya tidak akan kemana-mana, tapi asbab untuk mengamankan suatu barang benda perlu kita lakukan. Setelah itu beliau dipersilakan masuk ke dalam masjid. Inilah ajaibnya. Malaikat-malaikat itu memberikan jalan untuk Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya hadir nabi-nabi yang dulu pernah diutus, yang berjumlah 124.000. Apa artinya? Nabi-nabi itu Allah fisikkan saat itu, sehingga Nabi Muhammad SAW melihat mereka secara fisik. Nabi kemudian SAW diperintahkan untuk memimpin mereka sholat. Terjadilah imam, makmum yang kita sebut jamaah. Inilah jamaah para nabi. Imamnya Rasul dan Nabi Muhammad. Makmumnya adalah para nabi 124.000 orang. Semuanya menjadi makmum Rasulullah SAW. Semoga kita diizinkan nanti bermakmum kepada Rasulullah SAW. Sungguh indah sholat tersebut, karena langsung dipimpin oleh hamba Allah yang paling dicintainya, Nabi Muhammad SAW. Alam ini hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan yang paling sempurna menyembah Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau disodorkan, disajikan 2 minuman, khamar, dan yang kedua air susu. Dengan gerak fitrah yang ada dalam dirinya, Rasulullah SAW memilih susu. Itulah pujian Sayyidina Jibril, sungguh engkau telah memilih fitrah. Ya, sahabat-sahabat yang melakukan Allah. Setelah itu Rasulullah kemudian menaiki satu gundukan tanah yang dalam cerita para ulama terdahulu, tanah atau batu itu ingin naik. Saya tidak mengerti maksud naiknya, tapi kalau kita lihat memang ketika di sana bagian batu itu bagian yang Nabi dulu menginjaknya agak naik, sehingga terciptalah rongga di tengahnya. Wallahu alam bagaimana ceritanya. Barangkali itulah yang kita dengar dari guru-guru dan tertulis di kitab-kitab. Betul, itulah Ka'bah pertama. Ke arah sanalah Rasulullah dulu berkiblat. Jadi batu itu batu mulia, sebagaimana ada Hajar Aswad yang juga batu mulia. Lalu Rasulullah SAW diangkat sampai ke langit pertama. Di langit pertama beliau bertemu Sayyidina Adam. Sayyidina Adam menoleh ke kanan, senyum. Menoleh ke kiri, beliau nangis. Ditanyalah beliau, kenapa engkau menangis? Beliau mengatakan, jika aku menoleh ke kanan, aku melihat umatku, keturunanku, anak-anakku, cucu-cucuku masuk surga. Aku tersenyum dan ridha. Tapi ketika memandang ke sebelah kiri, aku memandang melihat keturunanku,
disiksa masuk neraka. Aku pun sedih. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini berulang saya sampaikan di mana saja. Jika ingin membahagiakan orang tua dari orang tua kita, yaitu Sayyidina Adam, maka jangan buat dia sedih dengan maksiat-maksiat kita. Jika kita maksiat, mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau menaiki langit kedua, bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa yang sepuruhullah, dan uniknya dia dengan tubuh yang dulu dia lahir, beda dengan Nabi Yahya. Tidak ada dialog yang utama di sana, mereka cuma saling menyapa, lalu mengatakan marhaban min nabiy saleh wa akhi saleh, selamat datang wahai saudaraku nabi yang saleh. Lalu jalanlah mereka naik ke langit ketiga. Ada suatu hal yang lupa saya sampaikan. Ketika Jibril mengetuk pintu langit, Khazinul Qadis sama, penjaga langit bertanya, "Hei Jibril, bersiapa bersamamu?" Beliau mengatakan, "Muhammad, waqad bu'itsa ilaih." Itulah Muhammad, dialah yang diutus. Langsung dibukakan pintunya. Apa artinya? Setiap kali kita memanjatkan doa, setiap kali kita beramal, bacalah sholawat. Maka sholawat ini akan membuka pintu langit, insya Allah. Setelah itu beliau naik ke langit ketiga, bertemulah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ajmalul insan fid dunya, manusia paling gagah di dunia secara fisik. Nabi Muhammad itu gagah sekali, tapi disembunyikan dalam nur-nurnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Yusuf itu meskipun membuat ibu-ibu tidak merasa kesakitan ketika luka tangannya, keindahannya hanyalah separuh dari keindahan wajahku. Inilah yang membuat para sahabat mau berkorban untuk Rasulullah, karena keindahan rohani beliau melebihi keindahan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian setelah itu naik ke langit keempat, bertemu Nabi Idris, the father of knowledge, bapak ilmu pengetahuan. Dialah yang pertama mengenalkan kepada kita aksara. Dialah yang disebut dalam istilah orang-orang Yunani dengan Hermes, yang kemudian melahirkan ilmu namanya hermeneutika atau ilmu tafsir bagi kita. Naik ke langit kelima, bertemulah Nabi yang jenggotnya terpanjang, yaitu Sayyidina Harun. Setelah itu naik ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Seterusnya naik ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Ini ada yang menarik di sini. Nabi Ibrahim ternyata bersandar di Ka'bah, namanya Al-Bait Al-Ma'mur. Di saat bersandar itu, beliau bertemu Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian langsung mengatakan, "Wahai Muhammad, akri minni ummataka salam." Sampaikan salamku kepada umatmu. Kalau Nabi Ibrahim cuma mengucapkan salam, Nabi Muhammad merindukannya. Jadi kita ini jika benar umat Nabi Muhammad, kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, yang disalami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim kalau mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu, bahwa surga itu sangat subur, tapi tidak ada pohonannya, maka tanamilah dengan ungkapan tasbih, tahmid, tahlil, dan kalimat-kalimat yang biasa kita dengar. Ini menunjukkan apa? Meskipun mereka orang-orang yang jauh lebih awal dari kita, lebih mulia, mereka masih mengirim salam untuk kita yang kurang mulia. Maka sahabat-sahabat teman-teman, jangan malu berkirim salam kepada orang yang menurut kita nggak penting. Berkirim salam saja, maka itu sangat mengesankan di hatinya. Dari langit ke-7 itulah beliau dibawa ke Jannatul Ma'wa, ke Sidratul Muntaha. Di situ banyak surga, banyak kemudian terlihat dedaunan takdir. Jadi Nabi itu melihat Sidratul Muntaha, beliau menghikayatkan seperti dedaunan atau telinga gajah. Nah, di dalam dedaunan itu tertulislah takdir kita semua. Bahkan saya duduk di sini, Bapak Ibu mendengarkan di sana, itu bagian daripada takdir itu. Nah, terakhir beliau kemudian diangkat ke arasnya, sedangkan Jibril alaihissalam tidak dapat izin naik. Inilah maqam Rasulullah, lebih tinggi hatta daripada Sayyidina Jibril. Maka sungguh aneh jika ada orang yang masih meninggikan Sayyidina Jibril di atas Nabi Muhammad lebih afdal dari Jibril. Tapi di kalangan malaikat, Jibril yang paling afdal.
Ketika naik ke aras, jangan dibayangkan Nabi kemudian melongo-melongo ngelihat ke Tuhan. Tidak. Nabi bukan bertemu Tuhan dalam pengertian kita hadap-hadapan, tapi beliau disebutkan dalam hadisnya kharra sajidah, tersungkur sujud. Inilah puncak dari hamba. Oleh itulah kemudian dibawa turun ke bumi, yaitu sujud kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna salat itu mi'rajul mu'minin. Salat itu dapat jadi mi'raj orang beriman karena mengantarkan dia ke alam sana. Sahabat-sahabat karena Allah, inilah aktualisasi akhlak Rasulullah dalam Isra Mi'raj. Meskipun beliau lebih tinggi daripada Jibril, tapi beliau tetap menempatkan Jibril sebagai gurunya, karena Jibril yang mengajari beberapa hal. Maka mari kita jangan seperti kacang lupa kulitnya, jangan seperti orang yang kemudian mengkhianati gurunya, mengkhianati temannya. Semoga Allah menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan